Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita akan coba untuk menjalankan kuis ini, ya. Di sini ada dua menu, di sini ada pekerjaan rumah. Bapak bisa memberikan Bapak Ibu guru bisa memberikan pekerjaan rumah, tetapi mereka harus daftar dulu ke Kuisi, bikin akun, bikin login ya. Nah, kalau di kelas Bapak Ibu ada sesi untuk membuat ini terlebih dahulu, mungkin akan lebih gampang ya. Jadi anak-anak bisa dipandu khusus satu kelas 2. Biasanya kan agak bingung ini maksudnya kayak mana, mungkin ada satu sesi khusus ketika kita melakukan panduan untuk penugasan PR ya. Nanti akan kita pelajari pas workshop ya. Saat workshop nanti saya akan peragakan ini. Kemudian berikutnya di sini ada mulai kuis langsung. Nah, di sini akan kita pakai Bapak Ibu. Silakan klik terlebih dahulu. Di sini ada dua, klasik dan kecepatan guru. Silakan Bapak Ibu menggunakan klasik. Ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada mode klasik. Mode klasik itu berarti peserta menjaga kecepatan mereka sendiri, berkompetisi secara individu dan bersaing di sepanjang jalan, ya. Ada power up dan sebagainya untuk fun, have fun. Kemudian tim apabila Bapak Ibu membuat sebuah kelompok gitu ya, cepat-cepatan ngerjain, tapi nanti penilaiannya berdasarkan tim. Kemudian apabila kalau ujian ini digunakan, kalau Bapak Ibu mau menilai secara serius ya Bapak Ibu, tapi ini harus bikin akun dulu untuk siswanya. Oke. Kemudian kita masuk klasik. Di sini ada tetapkan kelas pilihan kalau Bapak Ibu sudah buat kelas ya. Nanti di waktu workshop kita praktekkan untuk kelasnya. Kemudian di bagian pengaturan umum, nah ini mungkin saya akan berikan sedikit penjelasan. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya itu humanitra ya, ini berapa kali peserta bisa mengikuti. Kalau default berarti dia bisa berulang kali. Apabila ada batasnya 1, 2, 3, 4, 5 bisa, tetapi mereka harus login terlebih dahulu ya, membuat akun terlebih dahulu. Mungkin untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 biar have fun ya sudah dibuatkan default aja biar tidak terlalu susah ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada name factory. Biasanya kalau name factory itu random ya. Kalau semua untuk lucu-lucuan jangan dikasih nama, tapi kalau semisal untuk penilaian serius ya dimatikan ya, karena namanya dia random. Kecuali Bapak Ibu bikin akun ya, anak-anaknya bikin akun terlebih dahulu, kemudian factory-nya dijalankan, mungkin dia tidak regenerate namanya, sudah ada namanya siapa gitu ya, meskipun diajak di dalam gamenya nanti. Kemudian di sini adalah tunjukkan jawaban sama aktivitas, berarti kalau mereka benar ada notifnya muncul ya, aktif gitu, berarti oh kamu benar kamu salah gitu ya. Kemudian di berikutnya ada tampilkan kunci jawaban, jadi setelah game selesai nanti jawabannya akan muncul ya Bapak Ibu. Itu untuk menu-menunya. Kemudian berikutnya di sini kalau kita pakai yang akun super ya, jadi ada mode bank pertanyaan adaptif. Jadi Bapak Ibu bisa bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Kemudian nanti ketika digamekan dia reshuffle sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau semakin banyak Bapak Ibu bikin soal, kemungkinan kecil siswa itu dapat soal yang sama gitu ya. Kemudian di sini ada pengaturan aktivitas, ada power ups ya. Jadi kalau kita ngomongin game, itu ada namanya power up. Power up itu kayak bahasa game adalah buff. Dia bisa menguatkan atau privilege ya. Di mana privilege apa? Semisal dapat freeze, berarti waktunya akan berhenti. Dapat strict defender, berarti ketika dia mendapatkan nilai strict dari jawab benar terus, nggak pernah salah. Ketika dia salah, ada pelindungnya. Ya, jadi ini menerapkan seperti game. Contoh-contoh game yang menggunakan power ups ini mungkin kayak game-game role playing game ya Bapak Ibu yang ada buff-nya ibaratnya kalau kita ngomongin ke bahasa game. Kemudian di sini ada waktu ya, cuman di sini waktu fleksibel itu berarti dia bisa mundur ya, dalam artian gini, semua peserta tidak akan selesai saat bersamaan gitu ya. Jadi ada waktunya. Kalau mati berarti tidak ada notif waktu. Kalau fleksibel itu siswa satu selesai, siswa lain belum selesai ya tetap jalan gamenya, kecuali Bapak Ibu akhiri ya. Kalau ketat ini kalau akun berbayar, jadi kalau sudah 20 detik gitu ya, berarti ya udah dia pindah gitu ya. Jadi bareng pindahnya slide-nya gitu ya Bapak Ibu. Tapi karena ini akun basic ya kita fleksibel dulu saja ya. Kemudian di sini aktifkan tunjukkan jawaban sama aktivitas. Oke, jadi pertanyaannya kalau ini dimatikan ya, ini nggak bisa diklik berarti ya, langsung otomatis. Oke, jadi pertanyaannya kalau ini dimatikan ya, langsung otomatis. Oke, jadi pertanyaannya kalau ini dimatikan ya, langsung otomatis. Oke, jadi pertanyaannya kalau ini dimatikan ya, langsung otomatis. Oke, jadi pertanyaannya kalau ini dimatikan ya, langsung otomatis. Oke, jadi pertanyaannya kalau ini dimatikan ya, langsung otomatis.
Kalau misal kita coba mati dulu, ya, jadi memang tidak ada perubahan di sini, ya, jadi nggak bisa diklik Bapak Ibu. Oke, di sini ada pertanyaan diajak, berarti ketika kita melakukan pertanyaan tadi, misal kita bikin 8 tadi, dia akan muncul berbeda-beda di setiap siswa. Kemudian pilihan jawabannya kalau kita menggunakan multiple choice juga akan berbeda-beda. Ya Bapak Ibu, sebentar saya akan coba refresh terlebih dahulu apakah ini error atau tidak. Oke, ternyata tadi sempat error ya, muncul uh, slide bar-nya agak banyak. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan penebusan atau redemption. Jadi ketika peserta salah, dia akan dikembalikan ke pertanyaan yang salah tadi untuk menjawab dengan benar. Ya, jadi jawabannya salah, kemudian ada redemption ini biasanya akan aktif ketika game sudah mau selesai, Bapak Ibu. Ya, kita matikan aja biar lebih seru gitu ya, cuma sekali itu dia jawab. Kemudian tunjukkan meme. Nah, di sini ada meme-meme lucu nih. Apabila Bapak Ibu mau nambahkan meme ya, tapi saran saya tidak usah karena mungkin untuk kelas SD 1-2 ya mungkin belum begitu ngeh gitu ya. Kita matikan aja biar tidak terlalu, karena setiap benar akan muncul meme, setiap benar akan muncul meme gitu ya. Mungkin kalau sudah kelas 4, 5, 6 ke atas mungkin is oke okay, dimasukkan seperti itu. Kalau menurut saya sih. Oke, kemudian kita lanjutkan saja. Secara otomatis nanti akan ada link seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tinggal siswanya membuka ya, atau apabila anak kelas 1 2 itu ada grupnya, ada grup WA gitu, tinggal Bapak Ibu kirimkan linknya saja, nanti diklik dia langsung masuk ya. Misal saya akan memainkan terlebih dahulu, saya akan login dengan akun satu saya ya, sebelum akun satunya untuk masuk ke game ini. Tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk. Di sini saya akan kasih nama tugas multimedia, kemudian suara saya matikan saja, masuk saya matikan, saya masuk. Maka akan muncul Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk. Nah, di sini muncul namanya ya. Oke, kalau sudah ada beberapa tema, tapi kita tidak bisa pilih karena belum melakukan gamenya ya. Oke, saya akan mulai Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ranknya. Cuma satu saya. Oke, Bapak Ibu kalau sudah selesai makan muncul seperti ini ya. Karena kebetulan cuma satu orangnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat reportnya di sini ya Bapak Ibu, ada seluruhan, ada pertanyaan ya. Nah, kalau sudah kita tinggal keluar saja. Oke, berikutnya kita akan coba lihat di reportnya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan uji coba tes ya untuk klasiknya. Bagaimana kita lihat hasilnya? Bapak Ibu tinggal masuk ke dashboard aja atau klik khusus di sini ya, kemudian kembali ke dashboard. Oke,
Kemudian Bapak Ibu tinggal masuk ke hasil. Kemudian di sini kita akan lihat hasil-hasil yang sudah kita lakukan tes ya. Tadi kan di paling atas mata pelajaran umum, kita klik aja. Oke. Akan kita lihat untuk hasilnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dari pertanyaan, kemudian keseluruhan, kemudian di sini bisa lihat kuis, ya, masuk ke editor kuis tadi, bisa juga masuk ke kartu cepat, ya, berarti kita mainan game lagi, tapi kayak kartu sebelumnya sudah kita demokan, ya, di part 6, di Bapak Ibu bisa coba. Kemudian ada tema ini tidak muncul ya, berarti masih kosong. Kita untuk saat ini kita hiraukan saja. Kemudian di sini ada keseluruhan, ya, ada kecepatannya berapa, questionnya berapa. Kemudian di sini ada klasmen langsung, berarti kalau peringkat ya. Oke, peringkatnya cuma satu yang muncul, karena yang main cuma satu tadi. Nah, seperti ini ya. Oke. Berikutnya, di sini ada PDF. Ya, kalau kita klik PDF, ada pilihan ringkasan pertanyaan, ringkasan besar, atau laporan lengkap. Kita coba ke laporan lengkap dulu aja. Nanti akan dilempar di bentuk PDF, Bapak Ibu. Kalau mau print, bisa langsung print. Nah, kalau tidak, bisa di save as PDF ya. Kalau mau di print, tinggal disesuaikan dengan printernya. Kalau enggak mau di print, tinggal save as PDF. Nah, di sini ada akurasi ya, layarnya, namanya siapa, rata-rata waktunya, skor, akurasi. Oke, Bapak Ibu, apabila mau menggunakan penilaian, saya sarankan yang dinilai adalah akurasinya saja, Bapak Ibu. Jadi, di samping dia cepat dan benar ya, karena kalau kita lihat dari poin itu nanti hubungannya dengan kecepatan dia menjawab. Seperti itu, Bapak Ibu, meskipun benar atau salah, tapi kecepatan dia menjawab gitu, dan ketepatannya ya. Jadi kalau memang membuat nilai ya, yang dinilai adalah akurasinya saja, Bapak Ibu. Karena kalau mungkin di SD ya, di tempat Bapak Ibu penilaiannya mungkin masih menggunakan angka atau mungkin sudah menggunakan huruf. Kalau menggunakan huruf lebih enak kalau kita menggunakan poin. Nanti kita kasih poin berapa untuk nilai A, B, C, dan D. Tapi kalau masih menggunakan angka 90, 92, 1, 93, 94, 95 ya, saya sarankan penilaian dengan menggunakan akurasi Bapak Ibu. Oke, dan tentu saja kalau misalnya mau Bapak Ibu menggunakan poin dengan range skala tertentu, bisa dikembalikan dengan persepsi Bapak Ibu mau nilainya ditaruh berapa gitu. Misal rank 100, rank poinnya 7.860, berarti dia ada di 90, nanti 91, 92, 93 tergantung objektivitas dari Bapak Ibu guru. Oke, seperti itu untuk kuisis ya. Jadi kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana membuat kuis, menjalankan live kuis, kemudian melihat hasilnya, ya, bisa kita lihat seperti itu. Dan bisa juga kita import ke Excel ya, Bapak Ibu. Saya import ke Excel di sini. Saya import lebih dahulu, nanti akan muncul. Saya coba buka filenya. Oke, nanti saya seperti ini ya untuk Excel-nya. Bapak Ibu bisa lihat di bagian partisipan data ya, berapa akurasinya, skornya berapa, yang benar berapa ya. Di sini sudah ada informasinya, dikerjakan di browser apa. Ya Bapak Ibu, time data berarti berapa waktunya dia menjawab, kemudian quiz detail, berapa yang ikut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kuisis ya. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa berinovasi, bisa searching lebih dalam lagi, atau bisa tingkatkan ke mode yang berbayar yang mungkin lebih banyak fitur-fiturnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Tutorial bisa sampai di sini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan tutorial, dalam menyampaikan langkah-langkahnya ada kesalahan atau terlalu cepat, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu.